itu sholat sunnah. Sholat malam itu sholat sunnah. Sholat sunnah itu imam harus ikut makmum atau makmum ikut imam. Nah, kalau sholat wajib imam itu harus memperhatikan makmum. Gak boleh seenak dia. Mau baca Al-Baqarah gitu, imamnya karena baru hafal Al-Baqarah, tahu-tahu jadi imam sholat maghrib baca Al-Baqarah. Sampai isya belum selesai baca Al-Baqarah. Kalau sholat wajib harus perhatikan makmumnya. Tapi kalau sunnah Nabi SAW sholat sendiri. Ini ada yang mau ikut, ya terserah dia mau ikut. Nabi membaca Al-Baqarah. Kata Hudzaifah, mungkin ya 100 ayat Nabi sujud, ruku kata dia, alaihi salatu wassalam. Ternyata lewat Al-Baqarah jemaah, lewat 100 ayat. Oh insyaallah Al-Baqarah ruku. Al-Baqarah lewat. Nabi nyambung ke surat An-Nisa. Dalam hadis itu disebutkan surat An-Nisa. Sampai kata Hudzaifah, aku punya niat nggak benar di hatiku. Niat apa? Mau ditinggal Nabi SAW. Dia mau pergi kata dia. Setelah An-Nisa, Ali Imran 5 juz lebih jam. 1 rakaat. Kita full 11 rakaat. Berapa juz? Di sini berapa juz? 1 juz. 11 rakaat 1 juz. Benar nggak? Masya Allah. Ya insya Allah mulai tahun ini rakaat pertama 5 juz. Ya katanya meneladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 5 juz ya. Itu rakaat pertama, bukan 11 rakaat ya. Nabi SAW memang sholatnya 11. Apakah boleh lebih dari 11? Boleh. Pendapat yang lebih kuat, sholat malam itu nggak ada batasannya. Nabi SAW prakteknya 11, tapi beliau mengucapkan sholatul lail masna masna. Sholat malam 2-2. Fa idza khasyital fajrah fa'utir bi wahidah. Kalau engkau takut fajar, subuh ya sudah tutup dengan witir 1 rakaat. Jadi ada yang mau sholat, mamanya anaknya mau sholat 20 rakaat, tafadhol. Mau sholat 36 rakaat, tafadhol. Pokoknya ditutup sama witir 1 rakaat. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW. Beliau 1 rakaatnya 5 juz. Sebagian kita dalam hidup nggak pernah terawih full 5 juz. Anak pernah ke penjara suka miskinnya. Di penjara nih. Ya biasanya di penjara orang-orang taubat deh semuanya. Dia mengatakan, Ustaz kita alhamdulillah 10 hari terakhir kita datangkan imam Ustaz. Untuk ngimamin kita. Ya 1 malam kita 3-4 juz. Masa di penjara 3-4 juz, antum cuma 1 juz. Nunggu di penjara. Baru mau banyak sholatnya. Benar loh jemaah, mereka cerita seperti itu. Jadi 10 hari itu hatam. Dan ada di beberapa tempat yang 1 rakaat 1 juz. Jadi 11 rakaat ya mereka mungkin 10 juz. Atau mereka 8 juz tambah witir 3. Jadi kalau bicara meladani Nabi SAW, maka lihat bagaimana sholat malam beliau. Karena biasanya kita akan mulai dengan sholat tarawih sebelum puasa. Sholat tarawih dulu tuh, malam pertama. Orang yang tidak terbiasa sholat malam dengan bacaan yang panjang, pas masuk masjid Imam Syafi'i bacanya 1 juz, dia akan berpikir besok kayaknya nggak sholat di sini lagi. Nah, bahkan kadang-kala sampai ngeliat imamnya, siapa imamnya ini? Dilihatin jamaah, karena tidak terbiasa. Para sahabat Nabi, masya Allah alaihi, mereka berusaha untuk meneladani Nabi SAW. Itu kan Nabi Ustaz. Kita kan bukan Nabi. Kita manusia biasa Ustaz. Nabi itu manusia biasa. Makanya Allah tidak mengutus malaikat. Kalau malaikat yang diutus nggak bisa ditiru. Loh malaikat makan minum yang enggak. Punya syahwat ya tidak.
Maka Allah tidak mengutus malaikat, Allah mengutus nabi dari manusia. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Aku ini manusia seperti kalian. Supaya nggak muncul tuh ungkapan-ungkapan yang mengatakan itu kan nabi, itu kan lu. Kita disuruh nyontoh nabi. Bedanya kita sama nabi apa? Yuha ilayya. Aku dapat wahyu dari Allah. Aku dapat cahaya dari Allah yang disampaikan kepada umat manusia. Itu yang membedakan. Wailah beliau manusia biasa. Dan Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Untuk orang yang beriman, yang dia berharap perjumpaan dengan Allah, dia berharap di akhirat nanti masuk surga Allah, dan orang itu banyak berzikir. Maka ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dicontoh. Baik, kalau satu juz, satu rakaat berlebihan enggak? Enggak lah. Cuma kalau antum tidak latihan, tidak terbiasa, maka berat. Maka jangan sampai ada orang yang melihat, oh masjid ini berlebih-lebihan kan? Satu juz. Loh, itu sholat sunnah. Kalau antum nggak mau atau nggak mampu, ada dua orang. Ada nggak mau, ada nggak mampu. Yang nggak mampu, Allah Ustaz, anak sudah tua Ustaz. Kalau berdiri satu juz Ustaz, besok anak opname Ustaz. Terus gimana? Ya sudah duduk. Boleh sholat sunnah duduk. Pahalanya berapa? Setengah. Jadi kalau sholat sunnah duduk bukan dalam kondisi sakit ya, cuma sekedar capek atau males, di akhirnya sholat sunnahnya duduk, dia dapat pahala setengah. Maka nih buat anak-anak yang biasanya nunggu ruku, kita tahu kan kalau imamnya panjang, ya kita juga pernah pengalaman kayak gitu jemaah. Jadi kalau imamnya panjang bacaannya, kita duduk dulu ngobrol. Kalau sudah mau ruku, bismillah, Allahu Akbar, baru ruku gitu. Antum kehilangan Al-Fatihah. Terus gimana? Ya udah, ketika imamnya Allahu Akbar takbiratul ihram, antum takbir, duduk. Duduk sudah kalau capek. Nanti pas imamnya mau ruku, antum berdiri. Nabi SAW seperti itu kadang-kala sholat malamnya kalau capek beliau. Duduk beliau sholat malam. Beliau baca panjang kan bacaannya. Tapi kalau baca qul huwallahu ahad ya jangan duduk lah tuh jemaah. Bacanya qul huwallahu ahad duduk. Kan enggak apa-apa sholat sunnah, cuma qul huwallahu ahad. Ini bacaannya panjang. Ketika Nabi SAW sudah mau rukuk, beliau berdiri, baru beliau rukuk dalam kondisi berdiri. Karena berdiri dalam sholat sunnah itu tidak termasuk rukun. Kalau sholat wajib masuk rukun.